Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang sejarah Kutai. Hal ini mungkin banyak berbeda dengan sejarah-sejarah yang telah diutarakan oleh para ahli sejarah. Seperti kita ketahui bahwa kerajaan Kutai lama atau klasik itu mulai dibicarakan setelah ditemukan prasasti yang berupa yupa di daerah Kutai, sehingga kerajaannya kemudian disebut dengan Kerajaan Kutai. Ada hal yang menarik mengenai Kerajaan Kutai ini yang diungkap dalam naskah Wangsakerta yang ditulis pada abad ke-17 Masehi, yaitu dalam kitab Pustaka Pararaton I Bumi Jayawadipa. Dalam naskah tersebut diungkapkan tentang kerajaan Kutai itu, mengapa dinastinya dimulai dari Asmawarman, bukan Kudungga, dan juga tentang silsilah Kudungga. Tentang Kudungga, jadi seolah silsilahnya mulai terkuak. Dikatakan bahwa Sang Kudungga merupakan putra dari Sang Atwangga. Dan Atwangga merupakan putra Sang Mitrongga Lugubumi. Nenek moyang Sang Kudungga berasal dari negeri India. Tetapi nenek moyangnya telah mendiami Kutai Kalimantan ini sejak lama atau beberapa generasi. Dalam naskah tersebut diungkapkan bahwa nenek moyang dari Sang Kudungga adalah Sang Pusamitra atau manusia utama yang menang dalam perang, yaitu dari Wangsa Sungga, dari Magadha di Bharatawarsha. Tetapi kemudian Wangsa Sungga itu dikalahkan oleh Wangsa Kusana, sehingga kemudian sanak keluarga dari Wangsa Sungga ini kemudian mengungsi ke berbagai negeri di utara, selatan, timur, dan barat. Dan ada satu kelompok keluarga, sanak keluarga dan pengiring-pengiringnya tiba di Bakulapura di Tanjung Nagara. Dan kemudian ia mendirikan suatu perkampungan yang disebut Kutanagara. Dan kemudian berkembang menjadi sebuah negara yang disebut Bakulapura. Jadi pada awalnya nama Kutai itu kemungkinan berasal dari ibu kota dari kerajaan Bakulapura yang bernama Kutanagara. Jadi istilah kenapa disebut Kutai kemungkinan berasal dari Kutanagara ini. Dan sebenarnya negara Kutai lama itu atau Kutai klasik itu adalah Bakulapura. Dan istilah Tanjung Nagara kemungkinan nama klasik dari suatu pulau Kalimantan. Jadi memang di Indonesia itu atau di negeri Nusantara, bahwa ibu kota suatu negara itu biasanya kemudian menjadi nama resmi dari negara itu tersendiri. Seperti Majapahit merupakan nama kota yang awalnya menjadi ibu kota dari kerajaan Wilwatikta atau Pakuan Pajajaran, menjadi ibu kota kerajaan Sunda sehingga kemudian dikenal dengan kerajaan Pajajaran. Hal ini juga mungkin terjadi pada kerajaan Bakulapura, di mana ibu kotanya adalah Kutanagara. Sehingga masyarakat kemudian mungkin lebih nyaman menggunakan Kutanagara atau hanya disingkat dengan kata Kutai saja. Jadi ketika prasasti ditemukan, sehingga untuk menamakan suatu prasasti tersebut, maka tempat di mana ditemukan prasasti itulah yang digunakan nama prasasti, yaitu Kutai. Dan sekarang apa hubungannya dengan Tatar Sunda? Jadi di Tatar Sunda itu, dalam naskah Wangsakerta diungkapkan bahwa peradaban Sunda itu dimulai pada tahun 130 Masehi, yaitu dengan berdirinya Kerajaan Salakanagara di daerah Pandeglang sekarang. Kerajaan Salakanagara ini didirikan oleh Dewa Warman I. Dewa Warman sendiri merupakan suatu duta yang berasal dari India, yang kemudian menikah dengan Putri Akitirem yang bernama
Nai Pohaci Larasati yang bergelar Sang Dewi Dewani Rahayu. Akitiram sendiri merupakan penghulu setempat yang berasal dari Tatar Sunda. Kerajaan Salakanegara ini didirikan pada tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi yang diperintah oleh 8 raja yang bergelar Dewa Warman dari Dewa Warman 1 hingga Dewa Warman 8. Raja terakhir Salakanegara Dewa Warman 8 mempunyai beberapa anak. Yang pertama itu adalah Dewi Minawati yang menikah dengan pendiri dari Kerajaan Tarumanegara, Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Dan yang kedua adalah Aswawarman. Yang ketiga adalah Dewi Indari yang menikah dengan Resi Santanu, pendiri Kerajaan Indraprasta, dan lainnya. Jadi Aswawarman itu merupakan anak kedua dari Kerajaan Salakanegara yang ke-8 atau Dewa Warman 8. Ia kemudian diadopsi oleh Kudungga dan dinikahkan dengan putri dari Kudungga dari Bakulapura atau dari Kota Nagara. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Aswawarman itu diadopsi oleh Kudungga dari Kalimantan atau dari Kutai. Hal ini disebabkan karena kekerabatan dari istrinya. Istri dari Kudungga merupakan kakak dari istri Prabu Dewa Warman 8 yang bernama Rani Spatikanawa Warman Dewi. Dengan demikian, istri Kudungga juga berarti merupakan putri dari penguasa Salakanegara sebelumnya, yaitu Prabu Dewa Warman 7 atau Prabu Bima Digwijaya Satya Ganapati yang berkuasa dari tahun 08 hingga 340 Masehi. Jadi sangat erat kekerabatan antara Kudungga dengan raja kerajaan Salakanegara, sehingga Aswawarman kemudian diadopsi oleh Sang Kudungga untuk dinikahkan dengan putrinya. Dan setelah dewasa ia kemudian diangkat menjadi raja dari Kerajaan Bakulapura dengan ibu kota di Kutanagara atau sekarang dikenal dengan Kerajaan Kutai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.